pesantren yang bagus ini kan tercemar dengan jenis-jenis seperti ini gitu kan, apa namanya, pelencengan apa segala macam. Jadi background check mana pesantren yang bagus, mana yang dipakai. Mau saya kasih lebih berani sedikit, Ustaz. Betul. Boleh? Ya, begini. Mau cari pesantren, yang pertama jangan yang campur laki-laki perempuan. Lihat bagaimana ustadz atau kiai atau gus atau siapapun atau syekh. Siapapun, apakah dia mudah salam sama perempuan, santri-santri. Ini sudah jelas ini. Ya, kita bisa lihat video-video. Atau dia kalau bicara sama santri perempuan, akhwat, murid-murid akhwat itu dia dari jauh, dia jaga pandangan. Karena sekarang ini kita haknya sudah jelas, batinnya sudah jelas. Saya gak khawatir bicara ini ya. Berarti mau pilih, jangan pilih yang mudahkan yang berhubungan kayak itu, atau ustaz atau syekh itu sama murid perempuan. Jangan yang sampai salam cium itu sudah langsung blokir. Atau langsung. Jangan bilang ini bukan adat. Ini halal dan haram. Ya, karena kalau murid itu perempuan dari kecil sudah terbiasa cium tangan, itu sudah besar, itu bisa khalwat, bisa duduk, ujungnya sampai kita dengar banyak cita-cita sampai jadi nikah berdua saja. Tiba-tiba kiai itu mati, meninggal, atau syekh itu meninggal, ternyata itu cita juga, saya gak mau bongkarnya, tapi ini sudah meninggal ya. Setelah meninggal ternyata hampir 30 santri perempuan, santriwati ya bahasa Indonesia, datang minta warisannya, ternyata sudah nikah sama semuanya. Allahu Akbar. Jadi harus kita hati-hati, dan harus, saya berharap insya Allah, saya yakin insya Allah negara Indonesia itu dan hukuman di Indonesia itu sudah insya Allah mantap, harus mulai cek, harus ada taftish, kalau bahasa Arab itu taftish. Coba lihat bagaimana sistem di pesantren-pesantren, di pondok-pondok. Hati-hati ya, karena sudah parah banget ini. Sungguh kalau sudah terbongkar semuanya kita akan kaget. Bukan di Indonesia saja ya, di seluruh dunia. Kalau nggak salah yang bersangkutan melakukan hal ini ada juga yang di Mesir ya. Ada. Yang justru Mesir itu juga parah juga. Para apa namanya, murid-murid dari Indonesia ini kemudian mendapatkan intimidasi, kalau tidak melakukan dia akan dipulangkan gitu misalnya. Iya. Saya itu nggak ada pilihan lain bagi dia, udah di dapat sekolah gratis di Mesir, dapat beasiswa gitu misalnya. Iya benar. Aja harus melayani gitu. Iya. Jadi itu harus kita itu ikhtiar dimanapun, di Indonesia, di Mesir, di Eropa, dimanapun harus sama sistemnya. Kita mau cek sama. Coba lihat bagaimana gurunya, akhlaknya, jaga pandangan dia, bagaimana kalau sama murid suka salam, suka bercanda, ya suka cerita. Itu sudah bahaya banget ini Ustaz. Kalau terbongkar sudah baunya sudah busuk banget ini. Iya, apalagi kan anak-anak ini mereka merantau, nggak mau mengecewakan orang tuanya ketika tiba-tiba dipulangkan gitu kan.